Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alista Anastasia dari program studi Manajemen Retail kelas FC. Saya akan membuat tugas public speaking dari mata kuliah Komunikasi Bisnis Retail yang bertemakan kunci sukses dalam menghadapi bisnis retail masa depan. Apa sih bisnis retail itu? Bisnis retail adalah penjualan barang secara eceran pada berbagai tipe gerai seperti kios, pasar, departemen store, dan lain-lain. Termasuk juga penjualan dengan sistem delivery service yang umumnya untuk dipergunakan langsung oleh pembeli yang bersangkutan. Bisnis retail di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu retail tradisional dan retail modern. Retail modern pada dasarnya merupakan pengembangan dari retail tradisional. Format ini muncul dan berkembang seiring perkembangan perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat menuntut kenyamanan yang lebih dalam berbelanja. Industri retail terus tumbuh pesat, bukan hanya di Indonesia saja, melainkan juga di Asia. Retail modern pertama kali hadir di Indonesia saat Tosar Basariah didirikan pada tahun 1962. Pada awal tahun 1990-an merupakan tonggak sejarah masuknya retail asing di Indonesia. Ini ditandai dengan beroperasinya retail terbesar Jepang yaitu Sogo yang masuk ke Indonesia. Retail modern kemudian berkembang begitu pesat saat pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 99 tahun 1998, yaitu bisnis retail dari negative list bagi penanam modal asing. Sebelum keputusan Presiden diterbitkan, jumlah retail asing di Indonesia sangat dibatasi. Saat ini, jenis-jenis retail modern sangat banyak, meliputi pasar modern, pasar swalayan, departemen store, butik, factory center, mall, dan lain-lain. Format retail modern ini akan terus berkembang sesuai perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat. Perkembangan ekonomi saat ini memicu persaingan di dalam negeri semakin bebas dan ketat, sehingga diperlukan suatu strategi bersaing yang baik dan terpadu, karena persaingan adalah kunci dari keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Kemampuan suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumennya merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh setiap organisasi bisnis. Kebutuhan masyarakat yang makin meningkat berdampak pada persaingan antar perusahaan semakin meningkat tajam, sehingga perusahaan harus mampu mendeteksi apa yang menjadi kebutuhan pasar atau keinginan konsumen serta membaca dan menerjemahkan setiap perubahan situasi sebagai peluang. Tujuan strategi bersaing adalah menjadikan perusahaan pada posisi yang menguntungkan dan dapat dipertahankan terhadap kekuatan-kekuatan yang menentukan persaingan industri. Indonesia dengan jumlah penduduk keempat dunia setelah Cina dan India memiliki potensi yang sangat besar bagi pasar retail. Sejalan dengan perkembangan awal dan perubahan gaya hidup masyarakat yang berpengaruh pada pola belanja. Kegiatan bisnis retail atau bisnis eceran modern di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat. Pada awal tahun 1980-an, perkembangan pasar retail ditunjukkan dengan munculnya gerai perdagangan eceran modern di kota-kota besar, dan pada awal tahun 1990-an sampai dengan sekarang, gerai perdagangan eceran modern merambah ke kota-kota kecil. Bisnis modern terutama retail selalu melakukan transformasi seperti respon ekonomi turbulence. Persaingan yang ketat membuat beberapa retail dunia masuk dalam emerging market yang berada pada negara berkembang. Fenomena kebangkitan bisnis retail sebenarnya sudah terlihat sejak pertengahan tahun 1990-an. Survei yang dilakukan oleh Nielsen menunjukkan bahwa jumlah pasar tradisional di Indonesia sebanyak 1,7 juta atau sebesar 73% dari keseluruhan pasar yang ada. Dan sisanya sebanyak 27% berupa retail pasar modern. Yang lebih mengejutkannya adalah survei yang dilakukan FAO tahun 2006 yang menyatakan bahwa antara tahun 1997 hingga tahun 2005 bisnis retail meningkat hampir 30%. Dengan pertumbuhan mencapai 15% untuk retail modern dan 5% untuk pasar tradisional.
Hal tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran dari pasar rakyat menjadi pasar modern. Tingkat pertumbuhan yang berbeda jauh tersebut maka akan membuat pasar tradisional tersingkir. Nielsen dalam perhitungannya menyebutkan bahwa eliminasi pasar tradisional setiap tahunnya sebesar 1,5%. Tantangan yang akan dihadapi oleh pasar modern selama ini menunjukkan kinerja yang sangat baik menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah potensi perlambatan laju pertumbuhan revenue sebagai dampak dari perlambatan perekonomian yang diakibatkan oleh krisis global. Saat ini, daya beli masyarakat sudah mulai terganggu akibat terjadinya perlambatan perekonomian. Kedepannya, daya beli masyarakat diperkirakan akan terus menurun. Namun, sebagai bisnis yang memperdagangkan kebutuhan pokok masyarakat, pasar modern diperkirakan masih dapat bertumbuh, walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pasar modern diperkirakan bertumbuh hanya pada kisaran 5-10% saja. Tetapi, seiring membaiknya perekonomian global, pertumbuhan revenue diperkirakan akan kembali mendekati laju pertumbuhan sebelum krisis global terjadi. Selain itu, perkembangan retail modern masih banyak terkendala, antara lain tingkat suku bunga yang tinggi dan perizinan yang masih berbelit-belit, dan juga persepsi negatif tradisional dan modern masih menjadi kendala tersendiri. Seharusnya, pasar tradisional dimodernkan karena konsumen terus berubah, arus informasi sangat pesat dan transparan. Pedagang retail tradisional seperti warung perlu mendapatkan pembinaan sehingga bisa tetap hidup dan minimarket juga berjalan. Kebanyakan pedagang retail tradisional tidak memiliki kemampuan manajemen retail. Padahal setiap hari banyak produk baru. Lalu bagaimana membuat display, rotasi barang, pasokan yang tidak rutin, serta sikap disiplin hingga modal habis? Untuk mencapai kesuksesan strategi retail, harus mampu mengantisipasi dan menyesuaikan pada setiap perubahan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan yang baik harus mampu menganalisa setiap kesempatan dan ancaman. Suatu perusahaan harus menyoroti dan menyesuaikan pada kecenderungan yang terjadi secara lebih awal untuk memuaskan target pasarnya dan bertahan di depan pesaing. Para pelaku industri retail harus bersiap menghadapi masa depan retail sekarang. Saat ini, semakin banyak pengecer yang menggunakan inovasi teknologi, model bisnis ML berbasis cloud, dan semakin banyak data-driven yang didukung oleh AI untuk beradaptasi dengan pesaing yang terus berkembang. Kami menantikan perubahan yang lebih cepat dan nilai pada pendekatan yang lebih granular dan berfokus pada pelanggan terhadap transformasi digital, personalisasi, imajinasi, interaktif, cerdas, dan dapat diatur, lebih inovatif, berkelanjutan, hiperotomatisasi, berbasis data, dan mendukung AI masa depan yang bertenaga. Banyak perubahan ini yang kemungkinan besar akan mengarah pada sistem pasokan barang retail pangan dan non-makanan lainnya yang lebih aman, terjamin, efisien, dan ramah lingkungan. Dalam beberapa tahun ke depan, kita dapat melihat percepatannya dengan teknologi AI yang dibangun untuk menghubungkan manusia pada tingkat manusia dan mendekatkan mereka satu sama lain. Bahkan ketika mereka terpisah secara fisik, batasan antar ruang dan virtual akan selamanya kabur. Begitu pula pengalaman pelanggan retail fisik dan digital akan semakin kabur. Kemudian, strategi apa sih yang harus digunakan dalam menghadapi tantangan bisnis retail masa depan? Strategi yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan merger atau penggabungan, diversifikasi, dan juga downsizing atau pengurangan jumlah karyawan. Merger merupakan penggabungan perusahaan eceran yang dimiliki secara terpisah. Dengan diversifikasi, pengecer cenderung menjadi lebih aktif dalam bisnis. Di luar operasi normal, mereka menambahkan barang atau kategori layanan berbeda. Karena dengan adanya diversifikasi dan merger, banyak retail ukurannya yang tumbuh secara dramatis. Mereka belum bisa semuanya berjalan dengan lancar melalui pendekatan ini. Seperti di sektor manufaktur, meskipun perusahaan kuat dan sedang berkembang, mereka cenderung banyak yang melakukan aksi downsizing pada beberapa bagian retail yang kinerjanya tidak memuaskan, seperti menutup toko yang tidak lagi menguntungkan. Baiklah,
segitu saja materi yang akan saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.